diri mereka. Maksudnya self awareness-nya itu tinggi gitu, seperti itu. Jadi dia itu lebih sadarnya melalui hanya 10-15% dari 5.000, berarti cuma sekitar 50 orang gitu kan. 500 orang yang mengetahui bahwa oh ternyata orang ini sadar gitu. Dan setelah itu selanjutnya itu adalah kita membahas mengenai how to get more of it. Atau ada yang mau bertanya, boleh. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya itu kita membahas mengenai how to get more of it. How to get more of it ini itu adalah sebuah penjelasan bagaimana sih kita itu mengerti lebih dalam gitu mengenai self awareness itu gitu. Jadi ada dua jenis dan saya akan bagi dalam 3 kelompok dan kita akan membahas mengenai 2 jenis self awareness. Nah, selanjutnya itu adalah pengalaman dan kekuatan menghambat kesadaran diri. Maksudnya di sini apakah pengalaman kita dan ability atau kekuatan dari diri kita itu ternyata bisa menghambat nih kesadaran diri kita gitu. Menghambat self awareness kita tersebut seperti itu. Dan selanjutnya itu adalah introspeksi tidak selalu meningkatkan kesadaran diri atau self awareness tersebut gitu. Jadi ternyata selama ini kita tahu bahwa introspeksi diri itu tidak selalu meningkatkan kesadaran diri kita seperti itu. Nah, selanjutnya itu adalah ada namanya 2 jenis self awareness. Nah, yang pertama itu internal self awareness. Maksud dari internal self awareness ini adalah kita mewakili internal self awareness itu adalah dari diri kita, dari dalam diri kita. Yaitu mewakili seberapa jelas gitu. Kita itu melihat nilai passion kita, terus abis itu aspirasi kita yang diterima gitu, aspirasi-aspirasi kita yang diterima dengan lingkungan kita sekitar, terus dalam action itu adalah pola pikir kita, terus perasaan atau feeling kita, terus perilaku kita terhadap orang lain yang kita lihat perilaku kita seperti apa, terus abis itu kekuatan kita dan kelemahan itu, dan juga dan kegiatan kita dampak dari orang lain tersebut. Dampak pada orang lain. Nah, jadi di sini itu internal itu kita itu melihat nih nilai-nilai dalam diri kita tuh seperti apa. Itu termasuk dalam internal self awareness seperti itu. Terus passion, kita memiliki keinginan atau goals kita ke depan seperti apa. Misalnya, kalau misalnya punya bisnis, dalam 1 tahun, saya ingin mendapatkan misalnya objektivitasnya penjualan 1.000 apa, misalnya 1.000 baju misalnya, atau 10.000 baju, 1 juta baju. Nah, itu adalah goals-nya. Dan passion-nya itu adalah kita memikirkan bagaimana goals ini tercapai dengan ada passion di dalam diri kita, oh kita harus mengikuti perjalanannya seperti ini. Dan kita harus terus stick to that gitu. Jadi jangan tiba-tiba belok gitu, seperti itu. Nah, selanjutnya itu aspirasi. Apakah kita punya keinginan itu diterima oleh orang lain? Nah, aspirasi-aspirasi kita. Dan juga kita harus melihat lingkungan sekitar. Apakah lingkungan sekitar kita itu mendukung dengan apa yang kita inginkan gitu. Jadi itu adalah termasuk dalam internal juga. Nah, selanjutnya itu adalah actions. Kita harus bertindak gitu. Dan bertindak ini di dalam kelompoknya itu adalah ada pikirannya, perasaan, perilaku, kekuatan, dan kelemahan. Dan dalam action itu kita harus tahu kita punya
thinking kita atau pemikiran kita tuh sesuai apa enggak gitu, seperti itu, dengan kegiatan yang ada gitu. Terus habis itu perasaan, feelings, apakah kita sudah berada di tempat yang benar, terus kita sudah merasa bahwa diri kita itu sudah berada di situ gitu. Maksudnya dengan goals yang kita mau gitu. Terus habis itu kekuatan. Kekuatan kita, kita harus mengerti kekuatan kita itu seperti apa. Misalnya, kalau misalnya saya bisa dealing dengan orang gitu, berarti it means we have communication skill, dan itu adalah kekuatan saya, seperti itu. Terus misalnya saya merasa saya tergesa-gesa dalam mengambil tindakan, berarti itu adalah kelemahan kita, seperti itu. Dan selanjutnya itu adalah dampak pada orang lain. Apa nih dampaknya? Dampak eee, dengan kegiatan kita, dengan perilaku kita, dan actions kita, itu ada dampak nggak sama orang lain. Itu adalah internal self-awareness, kita berpikir kepada diri kita. Nah, selanjutnya juga, internal self-awareness berkaitan dengan kepuasan kerja dan hubungan yang lebih tinggi, kontrol pribadi dan sosial, dan kebahagiaan. Nah, jadi internal self awareness itu lebih kepada diri kita. Kita sudah puas tidak dengan hal yang ada gitu kan, dengan diri kita yang selanjutnya gitu. Apakah sudah puas gitu dengan keadaan yang ada? Terus habis itu dengan seperti itu kita juga mau melihat juga dari dalam internal diri kita itu, apakah dengan kita menyadari adanya self awareness, kita bisa membangun hubungan yang lebih baik kepada banyak orang. Dan juga kita dengan kita mengetahui internal self awareness kita, kita memiliki kontrol pribadi terhadap diri kita sendiri. Jadi kita, dan sosial juga. Jadi kita kontrol diri kita, oh kita punya batasan-batasan ketika kita bicara dengan orang, ketika kita ingin menyampaikan pendapat, kita punya kontrol pribadi dan sosial kita gitu. Dan juga akan menjadikan kita memiliki kebahagiaan. Jadi kalau kita punya kepuasan bekerja, kepuasan dalam bekerja, dan habis itu kita punya hubungan yang baik dengan kehidupan yang lain, maksudnya kehidupan yang lain sih, kepada orang-orang sekitar seperti itu, dan kita punya kontrol pribadi dan sosial, dan kita akan juga memiliki kebahagiaan tersebut. Tapi ada sisi negatifnya, yaitu dengan kita selalu mengkontrol segala macam internal dari kesadaran diri kita atau self awareness kita tersebut, kita bisa mendapatkan kecemasan, stres, dan depresi. Jadi kita harus dibilangnya sih harus balance gitu, harus balance, kita harus mengerti apa sih yang positif dan negatifnya, kita harus balance seperti itu. Nah, selanjutnya itu adalah external self awareness. Nah, eksternal ini adalah impact dari orang luar terhadap diri kita. Karena tadi kita sudah membahas tentang internal kita, dan sekarang kita bahas tentang orang yang dari luar ke dalam diri kita, seperti itu. Nah, jadi kita memahami bagaimana orang lain memandang kita. Jadi ketika kita sudah menyadari perilaku kita, dan kita lihat nih orang lain itu bagaimana sih dia memandang diri kita gitu. Nah, terus abis itu di situ dibilang bahwa bagaimana orang lain melihat mereka lebih terampil dalam menunjukkan empati dan mengambil perspektif orang lain. Jadi ketika kita memahami self awareness eksternal self awareness itu, kita bisa menunjukkan empati lebih baik, dan juga bisa mengambil perspektif orang lain. Ketika orang lain memberikan pendapat, kita gampang dalam mengambil pendapat yang menurut kita tuh orang lain ini tuh bisa dibilang memberikan manfaat yang baik gitu. Kita gampang, karena terkadang ada orang ketika kita diberikan masukan, kitanya defense, kitanya tidak menerima, seperti itu. Gitu. Nah, selanjutnya itu adalah bagi para pemimpin atau leader maksudnya,
melihat diri mereka seperti karyawan. Ini adalah salah satu contoh untuk external self awareness. Dia kalau misalnya pemimpin, dia itu melihat diri mereka seperti karyawannya. Jadi dia memposisikan diri mereka seperti karyawan-karyawannya dia gitu. Dan karyawan mereka cenderung memiliki hubungan yang lebih baik dengan mereka, merasa lebih puas dengan mereka dan melihat mereka lebih efektif secara umum. Jadi ketika kita sebagai pemimpin menaruh posisi diri kita seperti karyawan lain itu akan lebih, kita bisa bilang, lebih respect terhadap diri kita gitu sebagai seorang pemimpin, karena mereka rasa bahwa kita itu mengapresiasi apa yang mereka lakukan, seperti itu. Nah, ini adalah for self awareness. Nah, kita bisa baca di sini ada namanya high external self awareness, ada low internal self awareness. Nah, kita nih dalam bentuknya seperti apa? Ada namanya introspector, jadi kita cuma introspeksi diri kita saja. Ada namanya seeker, kita cuma mau mengetahui apa sih yang terjadi gitu. Terus ada namanya aware. Oh, kita sudah mengetahui nih sebenarnya apa yang terjadi gitu kan dengan diri kita sendiri. Dan ada namanya pleaser. Nah, ini adalah tipe-tipe dari orang yang maksudnya kita tahu diri kita tuh seperti apa gitu. Introspector, jadi kita tuh introspeksi lah kita bisa bilang. Kita tuh cuma mengambil feedback aja gitu. Mengambil feedback, tapi kita cuma mengintrospeksi diri kita, tapi kita tidak tahu apa sih sebenarnya yang kita inginkan, seperti itu. Ada seeker juga sama, kita cari, kita tanya, kita gimana sih menurut kalian terhadap saya, terus kita tanya teman-teman, semuanya, tapi tetap tidak mengetahui, karena tetap aja tadi udah dibilang, ketika low eksternal tidak ada maksudnya ketika orang dia punya high internalnya tinggi, dia mengintrospeksi diri dia, tapi low external self awareness, maksudnya dia dia itu menilai dirinya sendiri tapi tidak mau mendengar dari orang lain, maksudnya terima dari luar, dia akan terima mendengar tapi tidak mau ada actions di dalamnya, seperti itu. Nah, ada yang untuk untuk bagian biru sebelah kanan, biru kan ada biru muda, agak sedikit naik satu, agak lebih gelap dan biru sesungguhnya, maksud deep blue gitu ya. Di sini ada tulisannya pleasure. Jadi dia itu fokus, they can be focused on appearing a certain way to others, then they could overlooking what matters to them. Jadi di sini dibilangnya dia itu mau mensatisfaction orang eksternalnya, maksudnya eksternal orang-orang sekelilingnya dia, tapi dia sebenarnya tidak memahami dirinya itu seperti apa gitu. Dan ada lagi terakhir itu adalah aware, dan dia mengerti dirinya dan dia mau mengerti orang sekitarnya juga gitu. Jadi dia di sini ditulisnya kalau orang aware itu they know who they are, dia tahu siapa dirinya sendiri, what they want to accomplish, dia tahu apa yang ingin memuaskan dirinya sendiri, seperti itu, dan dia seek out and value others' opinion, dan dia mencari dan dia itu menilai others' opinion, maksudnya dia mengambil nilai-nilai dari opini-opini orang luar yang lain gitu. This is where leaders begin to fully realize the true benefit of self-awareness. Dan dalam stage ini, dia mengetahui seperti itu. Aware, dia mengetahui apa sih sebenarnya benefit dari self-awareness tersebut. Nah, ada yang mau bertanya? Mungkin mau bertanya mengenai sampai di sini? Apa yang dibutuhkan seorang pemimpin yang introvert, atau apa, kita boleh langsung tulis aja, mungkin kita selesaikan nanti saya bahas satu-satu ya. Boleh langsung ditulis aja Ya, mungkin. mungkin pertanyaan dari Pak Rangga kita pending dulu ya. Pak Rangga Ya. selalu aktif nih Bu, selalu kasih pertanyaan ya. Mungkin teman-teman yang lainnya nanti akan kita baca pertanyaan di sesi Q&A ya Bu ya, di terakhir ya.
terakhir aja. Oke, thank you Oke, Bu, silakan lanjut Bu. ya. Nah, selanjutnya itu adalah pengalaman dan kekuatan menghambat kesadaran diri. Dari dalam studinya itu, dalam studi si eh, si profesor itu dia juga mengatakan dalam studinya itu manajer yang lebih atau pemimpin yang lebih berpengalaman kurang akurat dibilang sama dia dalam menilai efektivitas dibandingkan manajer atau pemimpin yang kurang berpengalaman gitu. Kenapa ini terjadi? Karena dibilang berdasarkan level mereka. Jadi para pemimpin senior dia itu akan memiliki lebih sedikit orang di atas mereka yang dapat memberikan umpan balik yang jujur. Jadi karena dia sudah high level, sehingga terkadang mereka itu kurang mendapatkan feedback gitu. Karena mereka selalu maksudnya selalu memberikan karena kan kita bisa bilang teknologi go through gitu. Kita selalu berkembang. Setiap orang, pengetahuan, teknologi itu selalu berkembang. Sehingga ketika di sini penelitian ini mengatakan ketika orang memiliki level yang lebih tinggi dan dia punya atasan lebih sedikit, dia akan mendapatkan feedback yang lebih rendah dibandingkan bawahannya, seperti itu. Nah, semakin banyak kekuatan yang dimiliki seorang pemimpin, semakin sedikit orang yang merasa nyaman untuk memberi mereka umpan balik atau feedback yang membangun gitu. Karena ketakutan itu akan melukai karir mereka. Jadi ini kayak kita bisa bilang itu bukannya rasis atau seperti apa, ini seperti kayak Asian culture lah, seperti itu. Karena di American culture atau Western culture, setiap orang itu diberikan kewenangan, diberikan kebebasan untuk speak up gitu kan. Dan itu juga ketika saya misalnya ada kunjungan profesor dari luar, even kayak waktu itu terakhir kali itu dari Amerika, ketika dia datang ke kelas saya, dia bilang usually katanya dia in Amerika dibilang sama mereka dosen atau orang yang mengajar itu disuruh atau kalau bisa memberikan pengajaran yang sedikit salah, sehingga mahasiswa itu atau orang lain itu melihat seharusnya ada yang diperbaiki. Dengan seperti itu, mahasiswa atau karyawan itu terkadang untuk belajarnya seperti itu, karena dia akan lebih aware dan lebih mengerti, oh, sepertinya yang kemarin saya baca bukan seperti ini, dan dari situ dia akan ada namanya diskusi, seperti itu. Nah, selanjutnya itu adalah satu analisis mengatakan itu adalah dampak dari pemimpin-pemimpin tadi itu, makanya terciptalah dan ada analisis yang mengatakan most successful leaders, jadi orang yang kebanyakan leader yang sukses atau pemimpin yang sukses, dia itu direview dari bentuk namanya kita bilang 360 degrees review of leader effective. Jadi dia itu kan kalau misalnya kita memiliki perusahaan atau kita bekerja di suatu perusahaan, ada yang namanya review in the end of the year gitu kan, ada reviewing dari setiap karyawan seperti itu. Nah, di sini dibilangnya untuk mengetahui yang efektif, nah sekarang itu ada namanya 360 review leadership. Nah, seeking-nya itu bagaimana cara mendapatkannya itu adalah review dari dari bosnya, atasannya, peers itu adalah yang satu derajat atau misalnya manajer-manajer yang lain dengan pangkat yang sama, employees di bawahnya mereka, dan abis itu dia punya board atau lebih di atas gitu. Atau juga ada orang misalnya dia pernah aktif, pernah bekerja sama, dia bisa juga melakukan seeking, makanya dibilangnya 360 degrees review of leadership effective. Nah, seperti itu. Nah, dia become more self-aware in process and to come to shine more effective by others. Jadi ketika kita mendapatkan review dari banyak sudut, kita akan lebih mengetahui nih, apa sih kekurangan kita,
efektifnya itu lebih tinggi dibandingkan kita cuma mendengar dari atas atau dari bawah. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas introspeksi tidak selalu meningkatkan kesadaran diri. Seperti itu. Nah, terus introspeksi tidak selalu meningkatkan kesadaran diri. Nah, kadang-kadang kita itu kalau introspeksi diri kita selalu nanya why. Gitu. Kenapa, mengapa ya saya itu tidak bisa seperti ini? Mengapa ya situasi ini seperti ini? Gitu. Nah, setelah itu kenapa kita tidak sekarang bertanya what? Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang akan apa sih yang bisa membantu orang lain untuk berubah, atau apa yang bisa saya dan karyawan saya atau tim leader saya lakukan, seperti itu. Nah, jadi sekarang dia bilang nggak bisa, kalau bisa sekarang sudah tinggalkan why-nya. Kenapanya tuh ditinggalkan. Karena banyak yang bilang asking why create alternative facts. Jadi ketika kita bilang why, kita akan membuat sesuatu alternatif, kenyataan yang alternatif gitu. Jadi misalnya, kenapa ya saya nggak gini? Oh ya, saya harus seperti ini, misalnya seperti itu. Jadi kita bukan memfishing atau apa tuh namanya? Kita bukan memfishing suatu masalah, tapi kita membuat alternatif yang lain seperti itu. Kalau kita bilangnya what, apa, berarti kita kan apa nih yang kurang dari diri kita untuk facing problem ini, seperti itu. Nah, di sini juga dan juga introspeksi diri itu bukan berarti itu tidak efektif. Nggak ada yang bilang introspeksi diri itu tidak efektif. Hanya kebanyakan orang itu salah melakukannya. Jadi salah dalam melakukan introspeksinya gitu. Seperti tadi mungkin sekarang sudah bisa dicoba. Jangan mengatakan why, tetapi kita tanya apa, seperti itu. Seperti sekarang lagi pandemik gitu kan. Ada masalah nih, misalnya kita punya bisnis, seperti itu kan. Kita punya bisnis, kenapa ya kok kita nggak bisa jualan nih, kan lagi ini gini. Kenapa nggak kita bilang apa? Nah, makanya sekarang banyak industri-industri pabrik, misalnya kayak industri konveksi, dia berubah menjadi membuat masker seperti itu. Karena apa nih yang harus kita lakukan untuk membantu keadaan seperti itu. Nah, selanjutnya itu kesadaran diri bukanlah satu kebenaran. Jadi kesadaran diri itu bukan maksudnya kayak introspeksi diri itu bukan introspeksi, self awareness maksudnya, self awareness itu bukanlah sebuah kebenaran, cuma satu saja kebenarannya, tapi keseimbangan dua sudut pandang yang berbeda akan saling memenuhi satu sama lain gitu. Selanjutnya itu, nah, di sini kita akan membahas mengenai gimana sih cara kita itu men-self awareness gitu. Gimana cara kita develop dan increase. Nah, sekarang ini adalah alternatif yang saya berikan gitu. Ini saya dapatkan setelah saya research. Nah, pertama itu look objectively gitu. Jadi try to identify current understanding gitu. Jadi kita lihat nih objektifnya apa sekarang. Apa sih yang harus kita lakukan? Bukan berdasarkan kenapa saya harus melakukan ini, apa yang harus kita lakukan. Yang kedua ini adalah journal. Journaling itu kita bisa bilang sekarang itu bisa bantu kita untuk introspeksi diri kita juga. Jadi atau bisa kita bilang mind mapping gitu. Ada juga namanya mind mapping. Di dalam journaling itu kita juga untuk mengetahui nih idea yang baik tuh seperti apa, who you are, what you want of life right now, gitu. Maksudnya seperti itu. Nah, terus habis itu jangan lupa kita harus juga menulis goals plan kita, terus goals, plans, dan priorities, seperti itu. Selanjutnya, daily self-reflections, mindfulness, habit, gitu. Feedback honest from others, kita harus terima juga, dan ask for feedback at work. Seperti itu. Nah, terima kasih semuanya. Nah, ini saya satu quotes yang bagus banget dari Rumi. Yesterday I was clever, so I wanted to change the world. Today I'm wise, so I'm changing myself. Terima kasih.
semuanya. Kita sekarang boleh, saya akan jawab pertanyaan dari Pak Rangga ya, karena sudah selesai. Terus, apa ini yang dibutuhkan seorang pemimpin yang introvert atau extrovert dalam menghadapi banyak tekanan baik dari internal maupun eksternal di situasi pandemik yang penuh ketidakpastian bila dikaitkan ke self-awareness. Nah, tadi sudah dibilang di sini. Oke, saya kembalikan dulu. Sebentar. Apa yang harus kita lakukan itu adalah yang tadi, kita harus tanya apa yang kita bisa lakukan. Jadi penuh ketidakpastian. Jadi apa nih yang kita bisa lakukan, bukan kenapa ini terjadi gitu. Jadi tekanan baik dari internal maupun eksternal. Jadi internal diri kita mungkin contohnya kita punya punya apa namanya, mungkin kita dalam diri kita tuh kita punya, aduh saya harus ada kegiatan ini, saya harus memenuhi seperti ini gitu kan. Jadi kita itu harus tanya, sebenarnya apa yang bisa kita lakukan? Seperti itu. Apa yang bisa kita lakukan dan apa yang bisa saya bantu dari orang lain. Seperti itu. Jadi seperti teman saya itu, ada juga dia itu, UMKM, di daerah Tangerang, dan dia sharing kepada saya, dia itu bisnisnya bean bag. Dan dia sharing kepada saya stres nih, gitu. Saya stres sekarang, saya tidak bisa, jualan karena usually, orang yang ngambil produk saya itu adalah events, dan sekarang semua event harus tutup. Terus, dia bilang, apa yang harus dia lakukan, ya sekarang akhirnya dia bertanya gitu, "Why? Kenapa semua ini terjadi?" Saya bilang, "Jangan bertanya kenapa, why, mengapa?" gitu. Mengapa saya tidak bisa bekerja. Jadi apa? Sehingga sekarang dia mencari alternatif, gitu. Dia mencari alternatif, yang lain, yaitu, dia lihat nih apa yang perlu dilakukan sama dia. Jadi dia melakukan alternatif yang lain, yaitu dengan cara dia, membantu untuk, sekarang dia masih bekerja, selanjutnya itu untuk membantu, mengurangi si pandemik ini dengan cara dia sosialisasi dan juga dia bantu untuk sterilizer ya, maksudnya kayak mendesinfektan beberapa misalnya beberapa gedung atau dia mengalihkan bisnisnya seperti itu. Kebanyakan sekarang kayak orang-orang konveksi, Tyler, dia sekarang sudah keluar ya, banyak juga desainer-desainer, karena dia tahu dia tidak bisa bekerja lagi, sekarang apa yang dilakukan sama mereka adalah dengan cara, dia mencari shifting yang lain, dia cari alternatif yang lain, karena dia tahu kalau dia tetap diam, dia tetap maksudnya dia tetap diam, dia tetap cuma hanya upload-upload produknya saja, pandemik ini tidak akan selesai. Seperti itu. Maksudnya mungkin akan selesai tapi lambat. Jadi dia berpikir dengan cara apa, ya sudah sekarang saya buat suatu gerakan